Semua orang di dunia pasti pengen jadi versi terbaik dari diri mereka. Pengen sukses, pengen stabil finansial, pengen punya skill keren, pengen punya hidup enak, dan itu semua wajar. Karena siapa sih yang nggak mau hidup lebih baik? Tapi ada satu fakta pahit yang jarang orang mau akui, yaitu semua orang cuma mau hasilnya, tapi sedikit banget yang tahan sama prosesnya. Kita mau bisa bahasa Inggris lancar, tapi malas ikut kelas tiap hari. Pengen punya badan sehat, tapi olahraga seminggu sekali aja rasanya berat banget. Pengen jago ngoding, tapi begitu kena error, langsung pengen nyerah. Dan ini bukan hanya soal males atau kurang niat, tapi soal kita sebagai manusia yang nggak diajarin cara menghadapi proses yang membosankan, menyakitkan, dan nggak instan. Sekarang, hampir semua hal bisa didapat dalam hitungan detik. Orang beli barang, tinggal klik, besoknya nyampe. Mau makan, tinggal pesan, setengah jam tiba. Mau hiburan, tinggal scroll. Kita udah terlalu terbiasa sama instant gratification, yaitu kepuasan yang datang langsung tanpa nunggu lama. Otak kita udah dikondisiin buat dapat hasil sekarang juga. Tapi hidup nggak kerja kayak gitu. Proses belajar, proses bangun karir, proses jadi lebih baik, itu semua butuh waktu. Butuh pengulangan, butuh konsistensi yang nggak kelihatan hasilnya hari ini, minggu ini, bahkan bulan ini. Dan di tengah dunia yang serba cepet ini, proses yang lambat itu kerasa banget nggak nyaman. Makanya banyak orang mulai tapi nggak selesai. Semangat di awal, loyo di tengah, dan hilang di akhir. Ambil aja contoh simple. Ada orang yang pengen jago desain grafis. Hari pertama belajar Photoshop, excited banget. Hari kedua masih oke. Hari ketiga mulai bingung sama tools. Minggu kedua stuck di tutorial yang sama. Bulan pertama ngerasa nggak ada kemajuan. Akhirnya berhenti sambil bilang, kayaknya gue nggak berbakat deh. Padahal itu bukan masalah bakat atau enggak berbakat. Tapi ini soal dia yang enggak tahan sama fase dimana semua kerasa lambat, repetitif, dan enggak ada reward langsung. Atau contoh lain, orang yang mulai nabung. Bulan pertama sisain 100.000. Bulan kedua masih 100.000. Bulan ketiga lihat saldo cuma 300.000. Terus mikir, ini mah kapan cukupnya? Mending dipakai jalan-jalan sekalian. Padahal kalau bertahan setahun, itu udah 1.200.000. 3 tahun udah hampir 4 juta. 5 tahun bisa buat dana darurat atau modal usaha kecil. Tapi karena nggak kelihatan hasilnya sekarang, banyak yang nyerah di tengah jalan. Dan yang bikin proses itu makin berat bukan cuma karena hasil nggak langsung kelihatan, tapi juga karena selama prosesnya kita sering nggak dapet validasi dari orang lain. Kita kerja keras tapi nggak ada yang notice. Kita belajar sendirian tapi nggak ada yang muji. Kita bangun rutinitas baru tapi nggak ada yang tepuk tangan. Kita cuma dapat feedback dari diri sendiri dan itu kadang nggak cukup buat bikin kita tetap jalan. Dan sekarang dunia tuh penuh sama orang yang pamer hasil akhir. Di sosial media yang kelihatan cuma produk jadi. Orang yang udah sukses, yang udah kaya, yang udah jago, yang udah mapan. Tapi nggak ada yang pamer struggle di tengah malam waktu belajar sambil nangis. Nggak ada yang post waktu gagal untuk kesekian kalinya sebelum akhirnya berhasil. Jadi kita sering lupa kalau semua orang yang kita kagumi sekarang dulu juga lewatin fase yang sama, fase yang nggak keren, nggak menarik, dan penuh keraguan. Ada satu riset dari psikolog Angela Duckworth yang nulis buku Grit, yaitu kombinasi antara passion dan persistence. Bukan cuma semangat, tapi juga ketekunan dalam waktu lama. Orang yang punya grit itu bukan orang yang nggak pernah capek. Mereka capek kok, mereka bosen, mereka frustrated, tapi mereka tetap balik lagi besok, dan besoknya lagi, dan terus begitu sampai hasilnya mulai kelihatan. Dan menurutnya, grit itu bisa dilatih. Caranya gimana? Dengan belajar menerima bahwa proses itu emang nggak enak dan nggak apa-apa buat nggak suka sama prosesnya. Yang penting kita tetap ada usaha. Sekarang coba kita jujur sama diri sendiri. Berapa banyak hal yang kita mulai tapi nggak pernah selesai? Berapa banyak buku yang kita beli tapi nggak pernah dibuka lagi setelah bab pertama? Berapa banyak goal yang kita tulis di awal tahun tapi sekarang udah lupa? Isinya apa? Ini bukan buat bikin merasa bersalah atau gimana. Ini cuma pengingat bahwa kita semua punya kecenderungan yang sama, yaitu lebih gampang mulai daripada bertahan. Dan itu sebenarnya wajar, karena otak kita emang nggak dirancang buat seneng sama hal yang susah dan lambat. Otak kita lebih suka hal yang instan dan bikin seneng sekarang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngatasin ini. Kita cuma perlu lebih sadar. Sadar bahwa proses itu emang nggak akan enak. Sadar bahwa motivasi itu datang dan pergi. Sadar bahwa nggak semua hari kita bakal semangat. Dan justru di hari-hari yang nggak semangat itu, disiplin kita diuji.
Kalau mau lebih tahan sama proses, ada beberapa hal yang bisa dicoba. Pertama, turunin ekspektasi di awal. Jangan mulai dengan target yang terlalu besar atau terlalu cepat. Kalau mau belajar bahasa baru, jangan langsung pengen lancar dalam sebulan. Mulai dari target kecil, 10 menit sehari. Konsisten 10 menit itu jauh lebih berarti daripada belajar 2 jam tapi cuma sekali doang. Kedua, fokus sama sistem, bukan cuma hasil. Hasil itu penting, tapi sistem yang bikin kita sampai ke sana. Kalau kita cuma mikirin hasil, setiap hari bakal kerasa sia-sia karena belum kelihatan progresnya. Tapi kalau kita fokus sama sistemnya, misalnya, gua harus ngerjain ini setiap hari jam segini, maka setiap hari kita udah menang, meskipun hasilnya belum kelihatan. Ketiga, kasih diri kita reward kecil di tengah jalan. Nggak harus nunggu sampai selesai semua baru boleh senang. Setiap minggu kita konsisten, rayain itu. Setiap bulan kita masih jalan, akui itu. Karena perjalanan yang panjang itu perlu bahan bakar, dan bahan bakarnya ya pengakuan kecil dari diri sendiri. Keempat, ingetin diri sendiri kenapa kita mulai. Tulis alasannya, tempel di tempat yang kelihatan. Karena di hari-hari yang berat, kita butuh diingetin bahwa ada alasan kenapa kita mulai ini dari awal. Proses itu emang nggak indah. Proses itu kadang membosankan, melelahkan, bikin frustrasi. Proses itu penuh sama hari-hari di mana kita ngerasa nggak maju-maju. Tapi justru di situ kekuatan manusia diuji. Kemampuan buat tetap jalan meskipun nggak ada yang lihat, meskipun hasilnya belum kelihatan, meskipun nggak ada yang tepuk tangan. Semua orang mau hasilnya, tapi yang benar-benar dapat hasilnya adalah mereka yang tahan sama prosesnya. Mereka yang tetap belajar meskipun nggak ngerti. Mereka yang tetap nabung meskipun jumlahnya masih kecil. Mereka yang tetap mulai lagi meskipun udah gagal berkali-kali. Dan siapapun yang lagi ngerasain ini sekarang, yang lagi di tengah proses yang rasanya capek, berat, yang ngerasa nggak ada hasilnya, yang mikir buat berhenti, ingat semua orang yang sekarang ada di tempat yang kamu pengen, dulu juga pernah ada di posisi kamu. Dan mereka sampai di sana bukan karena mereka lebih pintar atau lebih beruntung, tapi karena mereka bertahan lebih lama. Proses itu butuh waktu. Dan kamu punya waktu itu. Selama kamu masih mau jalan, kamu udah lebih deket ke hasil daripada orang yang bahkan belum mulai.